Shalom, mari kita datang ke hadirat Tuhan sore hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menikmati hadirat-Nya. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Dia memelihara seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih dan pertolongan-Mu. Bahkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami bisa melaluinya dengan baik ya Bapa, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Sore ini ya Bapa, kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu memuji-muji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebab kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Bahkan hati kami senantiasa diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik.
nama Tuhan. Lebih semangat lagi. Haleluya. Memuji Tuhan dari utara ke selatan, semua memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, segala perbuatannya dahsyat dan ajaib. Amin. Mari kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Dia Bapa yang mengenal setiap kita, melebihi apapun. Dia Tuhan Yesus yang setia. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat rancangan-Mu, rencana-Mu yang indah. Haleluya. Rancangan-Mu indah, buat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Kami percaya hidup kami dalam rancangan-Mu ya Tuhan, dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur buat perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa percaya ya Tuhan, bahwa Engkau memegang teguh, memegang penuh kendali dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami dalam setiap rencana kami, dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan ada, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan.
Ajar kami untuk tetap percaya Engkau Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya, kepada hamba-Nya saya persilakan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, aku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, kami hanya mau berserah kepada Engkau, karena Engkau yang mengendalikan kehidupan kami, karena Engkau yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang indah, itu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang Tuhan merenda kehidupan kami. Engkau sedang merancangkan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Kami mau belajar mengandalkan Engkau. Kami mau belajar terus berserah dan bergantung hanya kepadamu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Isi hati-Mu Bapa, urapi setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Untuk kami menikmati hadirat-Mu dan kuasa firman-Mu. Membuat kami bertumbuh semakin kuat dan kami semakin segar. Di dalam nama Yesus Engkau urapi kami hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Kami bersyukur dan berserah kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kepada saudara yang ada di rumah, saya percaya jalan kehidupan kita berada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita tadi menaikkan pujian
bahwa Tuhan itu mengenal kehidupan kita, mengenal isi hati kita, jalan kehidupan kita. Dan memang jalan hidup manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan bahwa hidup manusia, jalan hidup manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 10 ayat yang ke-23. Kita membacanya bersama-sama. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Aku tahu ya Tuhan. Saudara Yeremia berkata kepada Tuhan, dia sadar bahwa langkah kehidupannya tidak bisa lepas dari Tuhan. Dia tidak bisa menentukan jalan, menentukan langkah hidupnya kalau tidak bersama dengan Tuhan. Dikatakan, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudara, manusia, saudara, merancangkan banyak hal di dalam kehidupannya untuk masa yang datang. Untuk masa-masa ke depan. Bahkan merancangkan anak-anaknya sejak usia dini dirancangkan. Nanti jadi seperti apa anakku. Makanya dicarikan sekolah yang terbaik. Dicarikan guru les yang terbaik. Saudara, saya percaya tidak salah dengan hal itu. Tetapi sekali lagi menurut firman Tuhan, kalau dalam terjemahan bahasa yang lain, ya Tuhan, hamba tahu manusia tidak berkuasa untuk mengatur hidupnya dan menentukan langkah-langkahnya. Saudara, itu luar biasa. Manusia tidak berkuasa mengatur hidupnya dan menentukan langkah-langkahnya. Saudara, demikian rupa saya, saudara, dulu kenapa harus masuk di STM, saudara, sekolah teknik mesin. Saya berharap mudah mencari uang karena kalau mobil rusak di jalan dia butuh orang-orang yang ngerti mesin. Ternyata ketika saya masuk di STM mesin, saudara, tidak masuk yang namanya mesin otomotif, tetapi mesin produksi. Jadi keluar dari jalur apa yang saya bayangkan ketika saya keluar dari sekolah STM. Saudara, saya merancangkan nanti saya akan kuliah ya, di teknik sipil, di ITN, di Malang. Saudara, tapi semuanya pupus, tidak terjadi seperti yang saya rancangkan. Saya sudah mengatur langkah-langkah saya nantinya gimana. Justru ketika saya keluar dari STM saya kerja di toko bangunan. Sudah melenceng daripada apa yang saya hidupi pada saat sekolah. Manusia memang tidak bisa mengatur, tidak berkuasa mengatur hidupnya. Artinya apa? Tuhan yang selalu mengatur langkah kehidupan kita. Makanya saudara, kita mesti datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu yang berdaulat di dalam hidup kita. Kadangkala kita mentang-mentang tidak sok butuh Tuhan. Sok gak butuh Tuhan. Sok tidak mengandalkan Tuhan. Aku bisa, aku mampu. Saudara, kebisaan kemampuan kita terbatas. Tetapi hikmat Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Saudara, manusia tidak bisa menentukan langkahnya, mengatur hidupnya. Saudara, bahkan di Alkitab yang lain, saudara, ya, Tuhan, aku tahu bahwa manusia tidak tahu bagaimana hidup dengan benar. Saudara, ketika saya merenungkan manusia tidak bisa menentukan hidup, bagaimana hidup yang benar. Dan memang saudara dalam Alkitab, saudara, sudah ditulis kecenderungan manusia adalah berbuat jahat, berbuat salah dan berbuat dosa. Saudara, mengatur saudara orang lain akan lebih mudah daripada mengatur diri sendiri. Betul saudara ya.
Mengatur orang lain lebih mudah daripada mengatur diri sendiri. Kadang-kala itu sulit, saudara. Mengekang kehidupan kita, menguasai diri kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita mesti datang kepada Tuhan. Nah, saudara, karena Alkitab menulis dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, jangan menyombongkan diri dengan kemampuan, kepandaian, kebisaan. Saudara, memang semuanya harus memakai akal dan pikiran kita. Tapi sekali lagi, saudara, kita mesti melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Orang pikir ini benar, ini jalan ini yang betul, usaha pekerjaan ini betul, ini menjanjikan. Aku kalau sekolah ini pasti nanti lulus saat pekerjaan, saudara. Ada jalan disangka orang itu lurus, artinya seperti jalan tol tidak ada hambatan apapun. Tetapi saudara lihat pada ujungnya menuju maut. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak melibatkan Tuhan walaupun jalannya lurus, saudara, ada sesuatu di jalan itu, saudara, kita tidak bisa berbuat apapun. Dan hanya Tuhan yang bisa menolong. Saudara sekalian, bahwa ada jalan yang lebar, menyenangkan, yang namanya benar di mata orang, tetapi ujung-ujung jalannya, saudara, ada kebinasaan dan kematian. Oleh sebab itu, saudara, biarlah firman Tuhan pada saat sore hari ini, malam hari ini meneguhkan kita betapa, saudara, kalau banyak rancangan-rancangan di hati manusia, saudara, tetapi takdir Tuhan yang jadi. Hanya rencana Tuhan yang jadi dan terlaksana dalam hidup kita. Manusia boleh merancang sesuatu, manusia boleh memikir-mikir jalannya. Sekali lagi, di dalam Alkitab menulis takdir Tuhan yang menentukan, takdir Tuhan yang melaksanakannya, yang jadi di dalam hidup kita. Saudara sekalian, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Itu yang ditulis dalam Amsal 20 ayat 24, saudara. Ya. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ada tanya-tanya, saudara. Bagaimana kita bisa mengerti jalan kehidupan kita? Saudara, karena Tuhan itu menentukan jalan hidup manusia di dunia ini. Sebab manusia tidak mengerti jalan hidupnya sendiri. Nah, saudara, bagaimana jalan keluarnya kalau manusia itu tidak berkuasa menentukan dan menetapkan langkah hidupnya? Bahkan tidak mengerti jalan hidupnya. Maka yang pertama, saudara, yang harus kita mengerti dan kita lakukan, yang kita buat, kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudara, tidak bisa. Ya, kalau tidak dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang intim, berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak bisa. Karena manusia ditentukan jalan hidupnya oleh Tuhan. Di saat kita dekat dengan Tuhan, kita bisa berbicara kepada Tuhan. Kita bisa
ngomong sama Tuhan. Saudara, kita bisa minta sesuatu, minta petunjuk dan hikmat akal budi yang luar biasa kepada Tuhan. Alkitab menulis Mazmur Daud pasal 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kalau diteruskan ayat yang ke-6. Hanya dialah harapanku. Saudara. Di ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku. Artinya keselamatan kita ditentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Dan harapan-harapan kita hanya Tuhan yang bisa memenuhi setiap harapan-harapan setiap manusia. Manusia berharap, manusia mengandalkan Tuhan, saudara, dan Tuhan yang menentukannya. Oleh sebab itu dia gunung batu, saudara. Kalau gunung batu berarti gunung yang besar, yang kuat, yang kokoh, yang tidak bisa digoyangkan oleh apapun, saudara. Ya, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Menghadapi godaan, menghadapi tantangan kehidupan, kita tidak goyah, saudara. Karena hidup kita berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, saudara, yang pertama menjalin hubungan dekat dengan Tuhan karena kita enggak mengerti jalan kehidupan kita. Yang kedua, kita mesti belajar menyerahkan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayakanlah dirimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, kalau manusia sudah ditulis dalam Alkitab, manusia tidak bisa menentukan langkah hidupnya. Tidak bisa hidup bagaimana hidup dengan benar. Saudara, maka kita harus mempercayakan hidup kita, diri kita hanya kepada Tuhan. Biarkan Dia yang mengatur kehidupan kita, saudara. Dan Dia akan bertindak, saudara. Artinya apa? Dia bertindak untuk hidup kita. Oleh sebab itu kita mesti percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab yang menegakkan pasal 62 ayat yang ke-9, saudara. Ini ada ayat yang luar biasa bagusnya, baiknya. Mazmur 62 ayat ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita 24 jam. Waktu yang mana yang harus kita percaya? Ya, setiap waktu 24 jam itu kita harus hidup percaya kepada Tuhan. Mengapa harus 24 jam? Saudara, karena kita tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan, 2 menit ke depan, bahkan 1 detik ke depan kita enggak mengetahui. Saudara, kita enggak tahu bagaimana menjalani kehidupan ini, saudara. Ada banyak hal yang berusaha menghancurkan kita. Ada banyak godaan yang akan menghancurkan kita, merobohkan iman percaya kita. Bahkan kematian pun, saudara, sudah menunggu setiap kita. Saudara, saya pernah berbicara di Pondok Waras. Kalau orang ada di ruang ICU, ya, itu ada dimasukkan alat-alat, kemudian dia tahu napas hidupnya, ya, tit, 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 tit. Saudara, sebelum titik itu masih ada kesempatan kita berbicara kepada orang yang sakit. Pak, percaya Tuhan, terima Yesus.
Kenalah Yesus, dia juru selamat, masih bisa. Telinganya masih bisa mendengar dan bisa mengambil keputusan walaupun tidak berbicara. Tetapi kalau sudah titik dan garis lurus, itu kesempatan sudah habis. Saudara percaya Tuhan setiap waktu umat. 24 jam kita dipercaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan setiap langkah kehidupan kita, saudara, kita juga mempercayakan diri kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Saudara, keluhan saudara curahkan kepada Tuhan. Tuhan siap menampung beban, persoalan pergumulan saudara, ketidakmampuan saudara, ketidaksanggupan kita. Tuhan sanggup menerima curahan hati kita. Kalau kita nggak bisa ngomong dengan pasangan hidup kita atau orang lain, pemimpin, para hamba Tuhan, kita masih bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan secara pribadi. Allah tempat perlindungan yang setia. Amin. Dia tempat perlindungan kita yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, kalau tadi yang pertama kita mesti menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, jangan melakukan sesuatu menurut saudara kehendak diri sendiri. Kita ini mesti mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Saudara, mengandalkan kekuatan sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah. Saudara, kita tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang terkutuk. Tetapi kita mau menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan artinya 24 jam saudara dia percaya. 24 jam mengandalkan Tuhan. 24 jam dia bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia bisa dipakai Tuhan memang saudara. Tetapi terlebih dahulu fokus kita bukan tangan manusia. Tetapi tangan Tuhan yang akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Saudara sekalian, mari hari-hari ini saya nggak tahu apa yang saudara alami. Tetapi kita mesti minta petunjuk Tuhan bagian yang terakhir. Saudara, kalau kita tahu bagaimana menentukan langkah hidup kita. Hanya Tuhan yang menentukan arah, jalan, keputusan yang menentukan hanya Tuhan. Saudara, kita mesti minta petunjuk Tuhan. Di dalam segala apapun saudara. Ya. Ada Roh Kudus yang setiap saat membantu hidup kita. Dia penghibur, dia penolong yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa berbicara setiap saat kepada Roh Kudus. Minta petunjuk kepada Tuhan saudara. Apapun dalam hal yang sepele-sepele saja. Ada orang pernah cerita, oh cok ngerepoti Tuhan, roh pilek kayak doa ambil Tuhan kok ngerepoti Tuhan. Buat tuku bodrek kan sudah. Ya saudara. Ada orang yang minum bodrek, minum obat yang lainnya gak waras-waras, ada saudara. Tetapi ketika datang kepada Tuhan dan minta ampun membereskan karena mengandalkan yang bukan Tuhan. Kemudian dia pulih. Loh, pernah saya cerita, ada jemaat Tuhan yang ngomong, oh ngerepoti Tuhan, ya kan, wis lah wong lara wetenge kok doa, mbok tuku obat, ya diminum dan sembuh. Loh saudara, ingat obat pun yang memberikan hikmat kepada orang adalah Tuhan. Karena Tuhan adalah sumbernya. Minta petunjuk Tuhan seperti Musa. Ketika diutus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara. Dikatakan Tuhan, aku gak bisa. Baca dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 12. Ya. Nah, saudara, Keluaran 3:12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau,
Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara, Musa menawar, aku ini tidak bisa, siapa saya. Tetapi sekali lagi dia minta petunjuk Tuhan, minta penyertaan Tuhan, dan Tuhan memang menyertainya. Minta petunjuk bagaimana membawa bangsa Israel yang tegar tengkuk itu keluar dari tanah Mesir. Walaupun sempat bertengkar dengan Musa, sempat dimarahi, dimaki-maki. Saudara, ditulis Alkitab, mengajak bertengkar Musa dan Tuhan, bangsa Israel. Bangsa yang berani melawan Tuhan dan hambanya. Dan Musa minta petunjuk Tuhan bagaimana mengatur bangsa yang besar itu. Sebagai ayat yang terakhir, saudara, Mazmur 86 ayat yang ke-11. Ini doa Daud kepada Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudara, masing-masing hidup kita bisa meminta petunjuk Tuhan. Sekali lagi dari awal kita melihat, saudara, bahwa jalan hidup manusia ditentukan Tuhan. Saudara, manusia tidak berkuasa menentukan langkah dan jalan kehidupannya. Bagaimana jalan hidup dengan benar pun saudara tidak bisa. Oleh sebab itu kita perlu minta petunjuk Tuhan. Saudara, kita mesti menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan melakukan sesuatu menurut kehendak diri sendiri. Hidup kita penuh dengan kekurangan, kelemahan, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan. Satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa menolong setiap kita, menolong usaha pekerjaan kita, menolong keluarga kita, menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil di bidangnya masing-masing. Maka tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Saudara lihat Daud, saudara, minta petunjuk Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, artinya jalan-jalan Tuhan. Supaya apa? Aku hidup menurut kebenaran-Mu. Artinya saudara, kita hanya hidup benar kalau kita berada di jalur yang tepat, saudara. Ya, kita perlu hidup menurut kebenaran Tuhan. Kebenaran diri sendiri tidak akan pernah menolong kita. Baru kebenaran Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Petunjuk Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga setiap langkah hidup kita, saudara, banyak mengalami kemenangan. Kalau toh saudara ada hambatan-hambatan, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Seperti 1 Korintus, saudara, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tetapi sekali lagi, Tuhan akan menolong kita, memberikan jalannya kepada kita. Dan mari pada saat sore malam hari ini, saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, hari-hari ini jangan pernah lepaskan hubungan dengan Tuhan. Waktu beribadah, mari kita beribadah kepada Tuhan. Waktu memuji dan menyembah Tuhan, mari memuji menyembah Tuhan. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk membaca firman Tuhan, sekaligus menyembah Tuhan. Gunakan waktu itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Dari awal saya sampaikan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berbuat apa-apa kalau bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, percayalah, Tuhan yang kita sembah disebut Tuhan Immanuel, Allah Immanuel. Artinya Allah yang menyertai kita. Artinya saudara, kadang-kala saudara gak melibatkan, dia tetap bersama-sama dengan saudara. Dia tetap diam, menunggu saudara. Kapan saudara melibatkan Tuhan? Mari sore malam hari ini, kita akan terus menjadi orang yang melibatkan Tuhan. Orang yang mengerti bahwa jalan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Saudara,
Ada kesempatan untuk memperbarui komitmen kita. Untuk kita menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Ada kesempatan untuk kita mengambil komitmen untuk menyerahkan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita kepada Tuhan. Ambil komitmen saudara untuk kita minta petunjuk Tuhan, hanya Tuhan. Petunjuk Tuhan yang selalu benar. Saudara, itu yang kita ikuti. Di saat kita berada di jalan benar, saudara. Maka saya yakin dan percaya kemuliaan demi kemuliaan. Perkara yang ajaib Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Orang yang mengasihinya. Amin. Saya mengundang para singer. Kita menaikkan pujian Ku Ingin Selalu. Awalnya hanya dekat Allahku. Amin. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu, amin. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan kepada Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah oh tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, hanya dekat Engkau kami tenang, Engkaulah sumber pertolongan kami Bapa.
Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Dan Engkau yang menjamin hidup kami. Engkaulah yang menentukan kehidupan kami. Langkah-langkah hidup kami. Jalan-jalan hidup kami Tuhan. Oh, kami mau bergantung dan berharap. Kami mau mengandalkan Engkau saja. Oh, Yesus Tuhan, kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar atas kami umat-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu Tuhan. Teguhkan umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Berada dalam jangkauan-Mu. Berada dalam pengawasan-Mu. Berada dalam perhatian-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami tidak bisa lepas dari Engkau. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun. Di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun. Hanya bersama-sama dengan Engkau kami mampu dan bisa Tuhan. Menjalani kehidupan ini Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah kehidupan. Di tengah-tengah pencobaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjadi petunjuk dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang membimbing kami dan mengarahkan hidup kami Tuhan. Supaya kami berada dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu kepada setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Seperti Engkau menunjukkan jalan-Mu kepada Daud. Kami pun rindu Tuhan Engkau menunjukkan jalan-Mu kepada setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang meneguhkan, mengkuatkan kami. Oh Tuhan, Engkau yang menghibur kami ya Bapa melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Biarlah mereka boleh mengalami kuasa kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu tercurah kepada setiap mereka Tuhan saat ini Bapa yang dalam pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Untuk usaha pekerjaan, untuk ekonomi mereka. Bahkan Tuhan untuk masalah keluarga mereka masing-masing. Engkau yang campur tangan Tuhan. Bahkan mereka yang sakit sekarang itu Tuhan kami melepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Kuasa pilur-pilur-Mu memulihkan dan menyembuhkan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan kuasa Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.